Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang meninggalkan kenyamanan palsu dan meraih kenyamanan yang sejati. Saudara, di dalam perjalanan hidup manusia di dunia ini, setiap orang pasti merindukan yang namanya kenyamanan, termasuk saya dan saudara. Tetapi saudara, yang menjadi masalahnya adalah begitu banyak orang yang terjebak mencari kenyamanan yang palsu, dan akhirnya mereka tidak menemukan kenyamanan. Bahkan ketika mereka sampai di titik yang mereka pikir di sana mereka menemukan kenyamanan, dan kemudian mereka mulai berpikir itulah kenyamanan sesungguhnya, mereka tertipu dan pada akhirnya penyesalanlah yang akan terjadi. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita bijaksana saudara dalam menjalani hidup. Mari kita cari kenyamanan yang sejati, kita raih kenyamanan yang sejati. Jangan sampai kita terjebak di dalam kenyamanan yang palsu. Itu sebabnya malam hari ini saudara, saya rindu kita belajar kenyamanan seperti apa yang merupakan kenyamanan yang palsu, dan kenyamanan seperti apa yang merupakan kenyamanan yang sejati. Dari mana asal kenyamanan palsu dan dari mana kenyamanan yang sejati, dan bagaimana supaya kita meraih kenyamanan yang sejati tersebut. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk topik renungan kita malam hari ini adalah dari kitab Yesaya pasal 32 mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara untuk mendengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yesaya pasal yang ke-32 ayat 9 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Peringatan kepada perempuan-perempuan Yerusalem. Hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarkanlah suaraku. Hai anak-anak perempuan yang hidup tentram, perhatikanlah perkataanku. Dalam waktu setahun lebih, kamu akan gemetar, hai orang-orang yang hidup tentram. Sebab panen buah anggur sudah habis binasa, dan panen buah-buah lain juga tidak ada. Gentarlah hai perempuan-perempuan yang hidup aman, gemetarlah hai perempuan-perempuan yang hidup tentram.
Tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu, kenakanlah kain kabung pada pinggangmu, ratapilah ladangmu yang permai dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Ratapilah tanah bangsaku yang ditumbuhi semak duri dan putri malu, bahkan juga segala rumahmu, tempat bergirang-girang di kota yang penuh keriaan. Sebab purimu sudah ditinggalkan, dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya, menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan, dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ ada tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Hutan akan runtuh seluruhnya, dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, dan dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Nabi Yesaya memberi pesan kepada umat-umat Tuhan, yang pada saat firman ini disampaikan, mereka sedang mengalami ketentraman. Mereka sedang merasa aman, semuanya baik, semuanya tentram. Sehingga dikatakan ayat 9, hai perempuan-perempuan yang hidup aman. Ayat 10 bagian terakhir, orang-orang yang hidup tentram. Lalu kemudian ayat 11 juga disinggung kembali perempuan-perempuan yang hidup tentram. Jadi mereka pada waktu itu sedang ada dalam ketentraman, sedang ada di zona nyaman. Mereka sedang nyaman dengan situasi yang mereka alami pada waktu itu. Dan yang menjadi alasan mereka merasa tentram, mereka merasa nyaman adalah karena mereka sedang mengalami kelimpahan. Hasil ladang mereka berlimpah-limpah. Karena dikatakan ayat 12, ratapilah ladangmu yang permai dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Jadi mereka berkelimpahan, mereka kecukupan, sehingga mereka merasa nyaman. Jadi mereka menjadikan sumber kenyamanan mereka, sumber ketentraman mereka adalah kelimpahan, harta benda, materi, fasilitas. Itu yang membuat mereka merasa nyaman dan tentram. Tetapi saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa ayat 10 dikatakan di sana, dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar, hai orang-orang yang hidup tentram, sebab panen buah anggur sudah habis binasa, dan panen buah-buah lain tidak ada. Artinya Tuhan mau menegaskan bahwa kelimpahan yang menjadi alasan yang kamu merasa nyaman hari ini itu sifatnya sementara. Itu sifatnya hanya sementara. Karena dalam sekian waktu, dalam jangka waktu yang dekat, semuanya itu akan habis, semuanya itu akan lenyap. Sehingga saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-14, firman Allah menegaskan kepada umat Tuhan supaya mereka meratap, supaya mereka merubah sikapnya.
yang merasa nyaman, merasa tentram dengan fasilitas yang ada, kelimpahan yang ada. Tuhan menegaskan supaya mereka meratap. Di ayat 12 di sana dikatakan, ratapilah ladangmu yang permai dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Sekalipun saat ini semua serba kelimpahan, Tuhan berkata, ratapilah. Kalau kamu mendasarkan kenyamananmu, kalau kamu mendasarkan sukacitamu kepada kelimpahan, Tuhan berkata, ratapilah itu. Ratapilah itu. Bahkan dikatakan ayat 11, gentarlah hai perempuan-perempuan yang hidup aman, gemetarlah hai perempuan-perempuan yang hidup tentram, dan tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu, kenakan kain kabung pada pinggangmu. Kalau hari ini kamu merasa tentram oleh karena kenyamanan, oleh karena kelimpahan, biarlah engkau meratap, gemetar, berkabung, kata firman Tuhan. Saudara, ini menjadi perenungan bagi saya dan saudara hari ini. Adakah kita juga jangan-jangan terjebak, saudara, mencari kenyamanan dari perkara materi, dari kelimpahan, dari harta benda, dari kemewahan dunia, fasilitas dan sebagainya. Jangan-jangan hari ini kita terjebak mencari kenyamanan dunia. Kalau kita hidup mencari kenyamanan dunia, melalui firman Tuhan ini kita disadarkan, sekalipun mungkin kita menemukannya, itu sifatnya hanya sementara. Itu hanya sebentar dan semuanya akan lenyap. Orang yang merasa bahwa kenyamanannya bisa dia dapat dari perkara-perkara dunia, firman Allah berkata, merataplah, karena itu hanya sifatnya sementara. Kalaupun menemukannya. Lebih parah lagi, saudara, ada orang yang berpikir bahwa dia bisa mendapatkan kenyamanan dari kelimpahan, kemewahan dunia, tapi ketika dia sampai di sana, dia tidak menemukannya dan dia menyesal. Kenapa ada begitu banyak orang yang kaya raya, tetapi mereka tetap tidak puas dan mereka masih korupsi dan korupsi lagi, karena ternyata mereka belum menemukannya. Kenapa ada artis yang sudah begitu terkenal, begitu berkelimpahan, segala sesuatu ada, tapi mereka terikat dengan obat tidur, obat penenang. Kenapa, saudara? Karena ketika mereka sampai di titik itu, ternyata mereka juga tidak menemukan kenyamanan dan ketenangan. Berapa banyak artis yang mati, artis yang begitu terkenal, selebriti yang begitu terkenal, mati oleh karena overdosis. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak menemukan ketenangan. Artinya apa, saudara? Ketenangan tidak akan ditemukan melalui perkara dunia, perkara materi. Sekalipun mungkin ada orang yang merasa tenang dan nyaman oleh karena kecukupan perkara materi dan duniawi, itu ketenangan yang palsu, itu ketentraman yang palsu, dan sifatnya akan hanya sebentar. Itu sebabnya firman Allah tadi menegaskan kepada umat-umat Tuhan, merataplah. Kalau kamu merasa tenang, kalau kamu merasa tentram oleh karena perkara-perkara dunia, merataplah, berkabunglah, gemetarlah, kata firman Tuhan. Kalau saat ini saudara berpikir bahwa perkara dunialah yang bisa memberi ketenangan bagi saudara, sadarlah, saudara sedang tertipu. Tidak ada ketentraman sejati dari perkara dunia. Semuanya itu palsu, dan kalaupun saudara merasa nyaman saat ini oleh karena perkara dunia, itu palsu dan itu sifatnya sementara. Dan orang yang akan terus mendasarkan kenyamanannya kepada perkara dunia, satu saat mereka akan terkejut, satu saat mereka akan menyesal oleh karena dia mendasarkan kenyamanannya kepada perkara dunia. Itu sebabnya dalam konteks firman Tuhan ini, saudara, Yesaya
menegaskan dan menyadarkan umat-umat Tuhan supaya mereka meratap, supaya mereka bertobat, supaya mereka sadar perkara dunia tidak akan bisa memberi mereka ketentraman yang sejati, kenyamanan yang sejati. Berkali-kali Yesaya mengatakan, gemetarlah, merataplah, berkabunglah, karena semuanya itu akan berubah, kehancuran akan terjadi. Dan kemudian saudara, yang saya rindu kita belajar saat ini adalah ratapan itu untuk apa? Untuk apa umat Tuhan disuruh untuk meratap atas kepalsuan yang mereka sedang alami? Ayat 15 ditegaskan di sana saudara, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Artinya apa saudara? Firman Allah ini mau menegaskan bahwa sumber ketentraman yang sesungguhnya adalah dari Roh Kudus. Firman Allah ini mau menegaskan supaya umat-umat Tuhan mengubah, meninggalkan apa yang selama ini mereka pikir itulah ketentraman yang sejati, yaitu dari kelimpahan dan perkara materi, dan mereka disuruh untuk meratap sampai dicurahkan roh dari atas, sampai Roh Kudus dicurahkan. Artinya firman Allah mau menegaskan bahwa sumber ketentraman sesungguhnya adalah dari Roh Kudus. Sumber ketentraman sejati adalah dari Roh Kudus. Saat ini saudara, apakah saudara mengalami Roh Kudus dalam hidup saudara? Adakah Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara? Adakah saudara haus dan rindu Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara? Dengar saudara, ketentraman yang sesungguhnya itu berasal dari Roh Kudus. Kalau saudara belum menjadikan Roh Kudus yang menjadi sumber ketentraman saudara yang sejati, jangan sampai terlambat saudara. Ini waktunya melalui renungan ini kita bersama-sama disadarkan bahwa ketentraman sejati itu berasal dari Roh Kudus. Kalau selama ini saudara merasa bahwa ketentraman itu berasal dari perkara dunia, segera bertobat saudara. Karena saudara akan menyesal. Semuanya itu sifatnya sementara dan semuanya itu palsu. Kalau begitu pendeta, apakah kita tidak perlu perkara dunia? Kita perlu saudara. Apakah kita tidak perlu berjuang untuk supaya kita jadi orang kaya, supaya kita berhasil? Perlu. Bahkan saudara harus berjuang untuk saudara berhasil, saudara jadi orang kaya, saudara diberkati. Tetapi jangan dasarkan ketentraman, kenyamanan saudara kepada semuanya itu. Tetapi sekalipun saudara sedang mengejar saudara, supaya saudara berhasil, sukses, tapi dasarkan selalu ketentraman saudara kepada Roh Kudus, karena dialah sumber ketentraman sejati. Jadi kekayaan, kesuksesan, keberhasilan, biarlah itu semua hanya bunga-bunga, biarlah itu semua hanya bonus. Tetapi yang sesungguhnya kita cari, ketentraman sesungguhnya yang kita cari adalah Roh Kudus. Itu sebabnya hari ini kalau ada saudara yang merasa tentram oleh karena perkara dunia, dan saudara mendasarkan ketentraman saudara kepada perkara dunia, firman Allah berkata, gemetarlah, merataplah, berkabunglah, sampai Roh Kudus dicurahkan dalam hidup saudara. Saat ini saudara, mari kita koreksi hidup kita. Adakah Roh Kudus sedang bekerja dalam hidup kita? Adakah Roh Kudus sedang memenuhi hidup kita? Kalau saudara berkata, belum pendeta, aku merasa Roh Kudus malah jauh dari diriku. Saat ini saudara, mari datang kepada Tuhan. Saya berdoa Roh Kudusnya menjamah hidup saudara. Saya berdoa Roh Kudus memenuhi hati saudara. Yang menjadi bagian saudara saat ini, berdoa dan berserulah kepada Tuhan. Merataplah, memohonlah kepada Tuhan. Katakan, Roh Kudus, aku perlu Engkau Roh Kudus. Tanpa Engkau hidupku tidak ada artinya. Sekalipun mungkin saat ini ada kelimpahan, sekalipun mungkin saat ini segala sesuatunya ada, tetapi tanpa Roh Kudus semuanya itu tidak ada artinya. Semuanya itu hanya akan binasa. Sifatnya hanya sementara.
Betapa menyedihkannya, saudara, jika manusia hanya berjuang mencari kenyamanan kepada sesuatu yang hanya bersifat sementara, kepada sesuatu yang akan binasa. Begitu banyak manusia tertipu. Mereka menghabiskan hidup mereka untuk sesuatu yang akan binasa, dan mereka akan menyesal, saudara. Tapi biarlah saya dan saudara hari ini kita mendasarkan kenyamanan kita kepada Roh Kudus. Itu sebabnya hari ini mari kita berseru, berdoa, memohon, Roh Kudus datanglah, Roh Kudus mengalirlah, Roh Kudus penuhi hati kami. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus, kami perlu Engkau Roh Kudus. Kalau saat ini saudara belum mengalami Roh Kudus memenuhi hati saudara, saya sediakan waktu ini untuk saudara. Bermohonlah sebentar. Katakan, Roh Kudus, aku perlu Engkau Roh Kudus. Roh Kudus, aku rindu Engkau. Aku buka hati. Penuhi aku Roh Kudus. Aku buka hati. Puaskan aku Roh Kudus. Biar saat ini saudara menemukan ketentraman yang sejati. Saudara, satu kali saya begitu haus akan Roh Kudus. Saya begitu rindu akan Roh Kudus. Dan kemudian pada waktu itu saya mengalami kepenuhan Roh Kudus yang begitu indah. Dan saat itu saudara, saya merasa dan saya ingin lebih lama lagi dan lebih lama lagi, karena begitu indahnya, begitu memuaskannya, satu pengalaman yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Begitu puasnya hatiku. Itu sebabnya saat ini saudara, bermohonlah kepada Tuhan supaya Roh Kudusnya memenuhi hati saudara. Roh Kudus yang aku alami memenuhi hatiku. Roh Kudus yang sama akan memenuhi hati saudara. Roh Kudus yang sama akan tercurah dalam hidup saudara. Dia rindu memenuhi hati dan pikiran saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, buka hati saudara. Biarkanlah Roh Kudus memenuhi hati saudara, memuaskan saudara saat ini. Roh Kuduslah yang menjadi sumber ketentraman yang sejati saudara. Roh Kuduslah yang menjadi sumber kenyamanan yang sejati. Kalau saudara mencari Roh Kudus, kalau saudara mengalami Roh Kudus memenuhi hati saudara, maka apa yang akan terjadi saudara? Di ayat 15 tadi dikatakan, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan saudara, apa yang terjadi? Selanjutnya dikatakan, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Kalau Roh Kudus dicurahkan, maka Roh Kudus akan mengubah keadaan yang paling mustahil sekalipun. Karena dikatakan di sini padang gurun, satu situasi yang tanpa harapan, satu situasi yang gersang. Tak ada mungkin kehidupan di sana, tetapi padang gurun yang kering itu dikatakan akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Allah mengubah keadaan itu. Keadaan tanpa harapan itu menjadi keadaan yang penuh harapan. Menjadi kebun buah-buahan. Malah kebun buah-buahan yang berlimpah itu pun akan dianggap hutan. Artinya saudara, tidak terlalu berarti juga. Kenapa? Dibandingkan dengan Roh Kudus itu sendiri. Saudara, adakah saat ini hidup saudara sedang seperti padang gurun? Hidup saudara terasa gersang, hidup saudara begitu sulit, begitu gersangnya saat ini. Dengar saudara, kalau Roh Kudus dicurahkan, maka situasi padang gurun bisa berubah menjadi kebun buah-buahan. 180 derajat diubah oleh Tuhan. Itu sebabnya cari Roh Kudus, rindukan Roh Kudus memenuhi saudara. Hauslah akan Roh Kudus memenuhi saudara, karena Roh Kudus akan mengubah keadaan secara total. Itu yang pertama dikerjakan Roh Kudus dalam hidup orang-orang yang rindu dan haus akan Roh Kudus memenuhi hati mereka. Tuhan akan mengubah keadaan mereka dan tidak ada yang mustahil. Kalau saat ini
Saudara rindu keadaan hidup saudara, keadaan keluarga saudara, keadaan ekonomi saudara diubahkan oleh Roh Kudus. Mari rindukan. Sekalipun begitu sulitnya saat ini, sekalipun sepertinya mustahil, dengar saudara, padang gurun saja bisa diubah jadi kebun buah-buahan. Situasi dan keadaan saudara yang sulit bisa diubah oleh Tuhan saat ini, detik ini juga. Rindukan Roh Kudus memenuhi saudara, rindukan Roh Kudus memuaskan saudara saat ini, maka Dia akan mengubah segala keadaan. Dan kemudian ayat 16 dikatakan saudara, di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Apa maksud dari ayat 16 ini saudara? Kalau kita lihat ke ayat 9 sampai ayat 14, maka di sana kita menemukan ada yang salah dengan umat Tuhan. Kenapa saudara? Karena ketika mereka mengalami kelimpahan, sikap mereka berubah. Mereka kemudian mendasarkan kenyaman mereka kepada kelimpahan itu, bukan lagi kepada Tuhan. Artinya mereka merasa bahwa mereka sudah mampu, mereka nyaman dengan apa yang ada, sehingga mereka merasa tidak perlu Tuhan. Jadi yang salah dengan mereka adalah ketika mereka berkelimpahan, sikap mereka berubah. Itu yang mau ditegaskan oleh Tuhan di ayat 16, bahwa di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Maksudnya adalah bahwa kalau Roh Kudus dicurahkan, maka sekalipun dalam situasi padang gurun, umat Tuhan akan selalu berlaku adil. Sekalipun di kebun buah-buahan, umat Tuhan juga selalu akan berlaku benar. Artinya apa saudara? Baik keadaannya baik keadaannya buruk, dalam segala situasi mereka akan selalu hidup dalam kebenaran, karena ada Roh Kudus yang memampukan mereka tetap hidup benar. Saudara, dalam perjalanan hidup ini akan selalu ada situasi susah dan senang. Akan ada selalu duka dan suka, sakit dan sehat, dan sebagainya dan sebagainya. Yang menjadi masalahnya bukan saat kita sakit, saat kita senang, saat kekurangan, saat kelimpahan, saat sehat dan sebagainya. Yang menjadi masalahnya bukan keadaan, tetapi yang menjadi masalahnya adalah respon orang terhadap keadaan itu. Ada orang yang meninggalkan Tuhan karena penderitaan, kesusahan. Ada juga orang yang meninggalkan Tuhan karena kelimpahan. Itu sebabnya firman Tuhan di sini menegaskan bahwa kamu perlu Roh Kudus supaya saat kamu susah, kamu tetap bersikap benar dan mengandalkan Tuhan. Kamu perlu Roh Kudus supaya waktu kamu senang pun kamu tetap bersikap benar dan mengandalkan Tuhan. Artinya saudara, kita perlu Roh Kudus supaya dalam segala situasi keadaan kita tetap bersikap benar. Itu sebabnya undang Roh Kudus dalam hidup saudara, supaya dalam segala situasi saudara tetap mampu bersikap benar. Dan ketika kita mampu bersikap benar, Tuhan akan menyatakan mujizatnya lebih lagi. Ketika dalam segala situasi kita mampu tetap bersikap benar, berbuat benar, maka Tuhan akan menyatakan mujizat yang lebih besar. Dan kemudian di ayat yang ke-17 di sana dikatakan saudara, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketentraman, dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bahkan di ayat 18 dikatakan, bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Tadi di ayat 9 sampai ayat 14 mereka merasa nyaman oleh karena materi, kelimpahan, tapi ternyata itu hanya bersifat sementara dan mereka akan menyesal. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka juga mengalami keamanan, ketentraman, mereka beristirahat dengan aman dan tentram.
Dan kemudian ayat 20 dikatakan, berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledaimu pergi kemana-mana. Segala situasi menjadi aman dan tentram. Dan itu terjadi atas karya Roh Kudus. Inilah ketentraman yang sejati, ketentraman yang benar, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Artinya apa, saudara? Bahwa ketika umat Tuhan merindukan Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang akan mengerjakan ketentraman yang sejati. Segala aspek kehidupan akan mengalami ketentraman oleh karena Roh Kudus. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan saat ini, yang mengajar kita untuk kita mencari ketentraman, kedamaian yang sesungguhnya, yang sejati, yaitu kedamaian yang berasal dari Roh Kudus, supaya kita tidak tertipu mencari keamanan, ketentraman dari perkara dunia. Dan di malam hari ini, saudara, kita sudah belajar bersama bahwa ketentraman yang sejati itu berasal dari Roh Kudus. Itu sebabnya kita diajak oleh firman Tuhan untuk merindukan Roh Kudus. Merataplah sampai dicurahkan Roh Kudus. Haus dan rindu akan Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus dicurahkan, maka Tuhan akan mengubah keadaan. Padang gurun bisa berubah jadi kebun buah-buahan. Kalau Roh Kudus dicurahkan, maka kita akan mampu berlaku adil dalam segala situasi, baik susah maupun senang. Kita akan tetap hidup dalam kebenaran, baik duka maupun suka. Dan kemudian kalau Roh Kudus dicurahkan, kita akan mengalami ketentraman yang sejati. Itulah yang telah kita renungkan hari ini, saudara. Saat ini mari kita koreksi diri. Adakah saudara yang masih mendasarkan ketentraman saudara kepada perkara materi? Sebelum terlambat, saudara, mari kita ubah konsep kita. Ketentraman yang sejati bersumber dari Roh Kudus, dan biarlah kita selalu rindu dan haus akan Roh Kudus memenuhi seluruh kehidupan kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Rindukan Roh Kudus selalu memenuhi saudara, maka perkara besar akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami supaya kami mendasarkan ketentraman kami kepada Roh Kudus, bukan kepada perkara materi, perkara dunia, kepada keberhasilan dan kesuksesan, tetapi kepada Roh Kudus. Dan kami sudah belajar kalau kami mendasarkan ketentraman kami kepada Roh Kudus, maka Engkau akan melakukan perkara besar dalam hidup kami. Engkau sanggup mengubah kehidupan kami. Bahkan padang gurun pun bisa berubah jadi kebun buah-buahan. Dan kami sudah belajar kalau Roh Kudus memenuhi kami, kami akan mampu berlaku benar dalam situasi sulit maupun situasi senang, duka maupun suka, sakit maupun sehat. Kami akan tetap hidup benar. Dan kalau Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kami, damai sejahtera yang sejati menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami terima firman-Mu, kami terapkan firman-Mu, kami rindukan Roh Kudus memenuhi kehidupan kami, sumber damai sejahtera kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau terima dan terapkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban, dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus
yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi. Apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara, mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini. Mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit.
Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepada-Mu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka.
ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan, tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah, di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perzinahan. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis
yang mereka jalankan, perusahaan mereka. Jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan. Berkati para bidan. Berkati para perawat. Berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan. Tuhan jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan, ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka,
masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju. Dalam nama Tuhan Yesus, negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini. Dalam nama Yesus, berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik
untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan jamah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini untuk semuanya semakin maju dan berkembang menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa. Semuanya Tuhan jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
di atas mezbahmu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu. Haus urapanmu, penuhilah kami. Haus urapanmu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadiratmu. Haus urapanmu, rindu, rindu, rindu hadiratmu. Penuhilah kami. Haus urapanmu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadiratmu. Penuhilah kami.
persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Di hadapan tahta-Mu. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu.
datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kesukaan.